Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back YouTube channel. Video kali ini kita akan bahas tentang kepemimpinan dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen Ibu Helmawati. Yuk kita lihat di slide berikutnya. Di dalam kewirausahaan dibutuhkan yang namanya kepemimpinan agar dalam berwirausaha dapat terorganisir dengan baik. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Sehingga dengan adanya kepemimpinan, suatu usaha akan terorganisir dan mencapai tujuan. Salah satu para ahli yaitu George Terry, kepemimpinan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar orang-orang itu mencapai tujuan kelompok. Kepemimpinan bagi seorang kewirausahaan adalah modal yang sangat penting dengan kepercayaan dan kreativitas. Kreativitas biasanya membuat seseorang inovatif dan mampu menempuh kesulitan yang dialami oleh seseorang. Namun tanpa kepercayaan dan kreativitas, hebat tidak mungkin dapat diterima di mana-mana. Kepemimpinan menggabungkan antara kreativitas dan kepercayaan menjadi suatu usaha efektif, dan kepemimpinan merupakan salah satu faktor utama untuk mendukung kesuksesan organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Adapun sikap-sikap kepemimpinan, ada 10 sifat pemimpin yang sukses berwirausaha. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, integritas. Keempat, ketidakcocokan. Kelima, keberanian. Keenam, intuitif. Ketujuh, kesabaran. Kedelapan, mendengarkan. Kesembilan, antusiasme. Kesepuluh, layanan. Karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, keberanian untuk bertindak. Yang kedua, membangun tim yang baik. Ketiga, menjadi pendengar yang baik. Keempat, berani mengambil resiko. Kelima, having mentor. Keenam, pikiran yang terbuka. Ketujuh, adanya kepercayaan. Usaha yang dibangun tanpa kepemimpinan yang kuat akan menjadi usaha kecil yang stagnan, tidak berkembang, yang dimana usaha tersebut hanya mampu memimpin sedikit orang dari usaha kecil yang tidak ada pertumbuhan usaha. Tanpa kepemimpinan tidak ada orang hebat yang akan bekerja, misalnya karyawan tidak betah bekerja dan memutuskan untuk pindah. Tanpa kepemimpinan tidak ada visi besar yang dapat dibangun menjadi sebuah usaha besar. Hanya orang-orang yang tak bisa kemana-mana yang bertahan bekerja pada Anda. Dengan adanya kepemimpinanlah yang akan membuat usaha menjadi besar dan banyak orang yang mau bekerja dengan kita. Seiring tumbuhnya usaha, kepemimpinan merupakan kombinasi pengetahuan, pengalaman, keterampilan, cara mengarahkan, dan penerimaan. Kepemimpinan sangat penting untuk membuat usaha lebih maju karena rendahnya kemampuan kepemimpinan mengakibatkan efektivitas usaha menjadi terbatas. Gaya kepemimpinan terdiri dari 4. Yang pertama, gaya kepemimpinan diktator. Pada kepemimpinan diktator itu otoritas, pemimpin membuat keputusan sendiri karena kekuasaan yang terpusat dalam diri satu orang. Pemimpin tersebut memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Pengawasan bersifat ketat dan langsung dan tepat. Yang kedua, gaya kepemimpinan partisipasi. Pada kepemimpinan partisipasi adalah pola kepemimpinan di mana atasan memotivasi bawahan untuk berperan serta dalam organisasi, terutama dalam pengambilan keputusan sehingga akan mendatangkan gairah bagi para bawahan. Pada kepemimpinan ini sangat diutamakan dan komunikasi berjalan baik untuk mencari solusi dalam setiap permasalahan yang ada.
Ketiga, gaya kepemimpinan delegasi. Mendelegasikan adalah memberi tanggung jawab sepenuhnya kepada bawahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan meminta pertanggungjawaban dari pelaksanaan pekerjaan. Seorang pemimpin berhak mendelegasikan wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Pemimpin menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan penyelesaian pekerjaannya. Yang keempat, gaya kepemimpinan konsiderasi. Konsiderasi diberikan oleh pimpinan merupakan faktor yang penting dalam mencapai tujuan organisasi. Sangat penting dimiliki oleh seseorang pemimpin adalah kemampuan memberikan perhatian pada bawahan agar menghasilkan kerja yang optimal. Apakah manajer sama dengan pemimpin? Tidak, pemimpin tidaklah sama dengan manajer. Walaupun beberapa wirausahawan adalah seorang pemimpin dan beberapa pemimpin adalah wirausahawan, memimpin dan mengelola bukanlah merupakan aktivitas yang identik. Dan kepemimpinan bagian dari manajemen. Pengelola adalah bidang yang lebih luas dibandingkan memimpin dan dipusatkan pada masalah perilaku maupun non-perilaku. Kepemimpinan terutama ditekapkan pada isu perilaku. Pemimpin yang tidak bisa mengelola atau manage akan gagal dalam kepemimpinannya, sementara manajer yang tidak bisa memimpin atau lead akan gagal dalam aktivitas manajerialnya. Namun sesungguhnya pemimpin, leader atau manajer merupakan dua konsep yang berbeda dan terdapat perbedaan di antara keduanya. Perbedaan pemimpin, leader, dan manajer. Adapun lebih spesifik perbedaan pemimpin, leader, dan manajer dapat dilihat dari tiga hal yang selalu berkaitan dengannya, yaitu sumber kekuasaan yang diperoleh, bawahan, dan lingkungan kerja. Manajer memiliki bawahan yang biasanya disebut dengan staf atau karyawan yang memiliki posisi formal dalam struktur organisasi. Bawahan atau karyawan harus menuruti perintahnya karena takut dikenakan hukuman oleh manajer. Sedangkan pemimpin atau leader memiliki bawahan yang biasa disebut dengan pengikut. Bawahan atau pengikut menjalankan perintah dari pimpinan leader atas dasar kewibawaan pemimpin terhadap bawahan atau pengikutnya karena kecakapan dan kemampuan serta perlakuan yang baik. Adapun dari segi lingkungan kerja, manajer biasanya hanya dapat memimpin pada lingkungan kerja organisasi formal saja dan bertanggung jawab kepada atasannya. Sedangkan pemimpin atau leader dapat memimpin lingkungan kerja organisasi baik formal maupun informal dan bertanggung jawab kepada anak buahnya. Seorang pemimpin atau leader merupakan bagian dari pengikut, sedangkan manajer merupakan bagian dari organisasi. Pimpinan atau leader memiliki fungsi dasar mengarahkan atau menggerakkan seluruh bawahan untuk bergerak pada arah yang sama, yaitu tujuan. Fungsi seorang pemimpin atau leader dan fungsi seorang manajer. Dalam menjalankan fungsinya, seorang manajer lebih sering memanfaatkan wewenang dan kekuasaan jabatan secara struktural yang memiliki kekuatan mengikat dengan dapat melakukan paksaan atau hukuman untuk mengarahkan bawahan. Sedangkan seorang pemimpin atau leader lebih menekankan pengaruh atau karisma yang dimilikinya sehingga bawahan secara sadar mengikuti arahan sang pemimpin. Seorang pemimpin atau menstimulasi, memfasilitasi, dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang menginginkan bawahan mengikutinya, tidak dengan hadiah atau paksaan atau hukuman. Sumber daya pokok dan titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Bagaimana kreativitas dan dinamikanya seorang pemimpin atau manajer dalam menjalankan wewenangnya akan sangat menentukan apakah tujuan organisasi atau perusahaan tersebut dapat tercapai atau tidak. Baiklah, sekian video saya tentang kepemimpinan. Semoga bisa membantu teman-teman dan bermanfaat. Jangan lupa ya, like dan subscribe YouTube ini. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.